Di dalam kelemahan hati kami, keletihan lesuan jiwa kami Tuhan, kami percaya hanya tempat aman ada di hadirat Tuhan saja. Kami ucap syukur Tuhan pada hari ini sebelum kami terima perjamuan kudus. Dan biarlah kami boleh disukacitakan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya disampaikan untuk menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih puji-pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan. Berkati setiap mereka yang melayani hari ini dengan pengurapan yang luar biasa lebih lagi Tuhan. Dan kami jemaatnya sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan untukmu hari ini dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sampaikanlah Roh Kudus supaya hamba-Mu ini hanya menjadi alat saja untuk menyampaikan apa yang benar di mata Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan ada di tempat ini, dan roh jahat kami usirkan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kami bersuka cita untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan melalui hidup kami, dan biarlah kami boleh dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan untuk para tim hari ini luar biasa. Meskipun gak selengkap orkestra saudara, tetapi saya pikir sudah memenuhi kaidahnya saudara. Ada drum, ritmis, ada piano, ada gitar juga, dan juga ada bass, dan singer, dan juga WL yang luar biasa. Thank you semuanya. Pak Evan, jangan pulang ya. Luar biasa. Thank you untuk pelayanannya hari ini. Nah, saudara sekalian, kita akan bicara sebelum kita masuk kepada perjamuan kudus. Teman-teman bisa angkat ini ke sini, Pak Sab sama Pak Ilman. Mungkin berdua ya Pak ya. Tetap sukacita, amin. Puji Tuhan. Kita akan bicara tentang kekuatan Tuhan di dalam kelemahanku. Kekuatan Tuhan di dalam kelemahanku. Nah, ini adalah satu pokok penting saudara yang bermakna bahwa God is everything. Tuhan adalah segalanya. Di dalam lagu kita tahu kenal dengan lagu Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kemudian ada yang lebih di sini lagi, Dialah segalanya, Dia bagiku. Kemudian ada yang lebih modern lagi, satu-satunya yang ku andalkan. Ada yang mirip dengan tema atau pokok yang namanya Tuhan adalah segala-galanya. Selain tiga lagu ini saudara, lagu apa kira-kira? Apa? Kaulah segalanya, Dialah segalanya. Ini kan udah. Terus apa lagi? Ya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, gitu ya saudara. Puji Tuhan, thank you untuk youth yang sudah menyanyikan pujian yang luar biasa. Kalian tuh hebat loh, luar biasa. Jadi nilai kalian tuh di sini ya. Jadi dipuji pujian yang luar biasa, kombinasi yang luar biasa. Thank you anak-anakku sekalian, maju dalam Tuhan. Dan hambanya ini berdoa supaya kalian punya, dapatkan pasangan yang takut akan Tuhan. Amin. Masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap ingat kepada orang tua. Puji Tuhan. Kemudian sekalian, kita melihat bahwa hari ini adalah perjamuan kudus, adalah momen yang penting dalam kehidupan iman kita. Nah, apa pentingnya perjamuan kudus bagi saudara? Karena saudara, setiap perjamuan kudus orang antusias untuk datang. Dan saya percaya minggu pertama adalah minggu yang sangat antusias saudara datang. Dan saya berharap minggu kedua, 3, dan 4, kelima tetap saudara hadir ya. Masa setiap minggu kita perjamuan kudus? Tetapi nilainya ada sesuatu lah dalam hidup kita. Itu yang penting bagi saudara. Apa pentingnya? Apa Bu? Mengingat kematian Tuhan. Itu pentingnya kita. Kenapa itu penting saudara? Tanpa kita mengingat kasih Tuhan, kita akan menjadi ya leha-leha saja lah.
sebagaimana kita berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi ketika kita mengingat bagaimana Tuhan menderita atas hidup kita, kita ini yang saya dari kampung kecil namanya Pulung Kencana sampai saya ke tempat ini itu adalah anugerah Tuhan. Dan semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya bersyukur untuk itu semuanya, dan saya tidak sabar-sabarnya untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kalau udah saudara, apa saudara? Mengingat pentingnya perjamuan kudus buat apa saudara? Pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus. Ada lagi yang masih bingung? Kemudian keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Mengingat itu ya Pak. Prinsipnya adalah perjamuan kudus kita mengingat bagaimana korban Tuhan atas hidup kita. Dan kemudian perjamuan kudus mengingatkan kita tentang apa saudara? Tentang apa? Pengampunan dosa. Penyalipan Tuhan. Tentang apa lagi? Apa? Pengorbanan, penebusan, pengampunan dosa, penebusan, pengampunan, pengorbanan, tentang sacrifice semuanya, pengorbanan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Apa yang bisa kita terima dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib? Keselamatan. Apalagi? Hidup yang kekal. Ya, sudah ada kan di situ saudara. Jangan buka contekannya saudara. Ada pengampunan dosa. Saudara merasa diampuni dosanya? Siapa yang merasa saya belum diampuni bisa angkat tangan? Aduh, dosaku terlalu lebar. Dosaku terlalu luas. Tetapi saya bilang bahwa kasih Tuhan itu sangat lebih luas daripada itu semuanya. Dan bahkan orang yang begitu sangat berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengampuni kita. Status diterima kembali sebagai anak, yaitu didamaikan dengan Allah. Itu pengorbanan Yesus di kayu salib memberikan kita itu. Roma 5 ayat 10 kita baca sama-sama. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita ini hutang saudara. Ya, kita hutang sama Tuhan. Tetapi Tuhan sudah melunaskan itu semuanya. Amin. Sehingga membuat kita menerima pengampunan dosa, dan kita diterima sebagai anak, yaitu menjadi ahli waris kerajaan surga. Suka enggak menjadi ahli waris kerajaan surga? Amin saudara. Nah, kita memiliki warisan saja di dunia ini, senangnya minta ampun saudara. Ya. Dan kemudian kita menerima keselamatannya sejati. Bukan keselamatan yang abal-abal, bukan keselamatan yang hanya sekedarnya saja. Kita diselamatkan dan sejati saudara. Karena keselamatan yang sejati akan menyebabkan kita memiliki hidup yang kekal dan abadi. Amin. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya satu nama, yaitu nama siapa? Yesus Kristus, Tuhan kita saudara. Jadi saudara, kalau ada orang yang mengatakan ada keselamatan di sana, ada keselamatan di sini, kita tetap percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan, atau Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara sekalian, pembacaan hari ini ada di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Ya. Saya akan membaca ayat 7 dan saudara sekalian ayat 8 dan selanjutnya 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Silakan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada. 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Silakan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam surat ini Paulus membagikan pengalaman pribadinya saat dia menghadapi penderitaan yang berat. Dia menyebutkan bahwa dia berdoa 3 kali kepada Tuhan untuk menghilangkan duri dalam daging yang merupakan simbol kelemahan atau penderitaan yang dia alami. Kalau saya membaca, saudara, riwayat duri dalam daging, kan anak-anak teologi lagi cari itu duri dalam daging itu seperti apa? Apa waktu kita seperti makan ikan ini kedurian begitu ya? Atau kita telusupan atau seperti apa begitu ya? Nah, ternyata ada sebuah penafsiran bahwa si Paulus ini mendapatkan duri dalam daging itu artinya dari pihak sesama. Duri dalam daging. Saudara, dalam keluarga ada duri dalam daging nggak kira-kira? Ada ya? Jangan disebutkan ya Bu ya. Nah, itu yang membuat kita itu apa ya? Aduh, kalau Paulus itu adalah pengajar-pengajar sesat. Paulus itu. Jadi dia merasa bahwa kenapa ya? Di jemaat udah kebenaran sudah dinyatakan. Tetapi ada orang yang tanda kutip ngerecokin. Pengajaran-pengajaran palsu itu muncul. Dan rata-rata yang palsu itu lebih laku, saudara. Betul? Jadi yang palsu itu lebih laku. Dan saya berpikir apakah ini yang sedang terjadi, saudara? Kita sudah mengajarkan kebenaran, misalnya pemberian, saudara. Yang sedang tren itu kan masalah persepuluhan, saudara. Wah, itu godaannya luar biasa, saudara. Mungkin kebanyakan saudara tidak menuduh, saudara juga lagi antipati terhadap ini semuanya. Bahkan saya menciptakan lagu untuk persembahan itu. Ada salah satu materi untuk tentang ini, saudara. Jika kau memberi, pasti kau diberkati. Itu kata Pak Sigit. Bukan, saudara. Itu kata firman Tuhan loh. Jika kau menabur, kau menuai. Dan yang terakhir adalah karena tingkap di langit akan dibukakan. Itu dari mana, saudara, tingkap langit dibukakan itu? Dan kemudian yang terakhir apa? Tuhan tak akan berhutang. Saudara setuju gak setuju kan tentang ini? Saya tahu, saudara. Pak Panjaitan setuju sekali. Pendeta-pendeta GBI pun juga terbelah, saudara. Antara yang setuju sama ini atau tidak, begitu. Ya, kita hanya menyatakan firman Tuhan saja. Ya dan amin. Saya sudah mengajarkan tentang persepuluhan itu, poinnya banyak, saudara. Yang saya bilang bahwa kalau engkau tidak percaya terhadap istilah persepuluhan, gini aja lah. Namanya orang memberi, pasti akan diberi. Yang namanya orang menabur, pasti akan menuai. Udah, lewatkan saja lah, nggak usah berpikir tentang persepuluhan. Kalau kau kasih, pasti kau akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya beberapa orang jemaat kita juga punya belas kasihan yang luar biasa. Kita lakukan itu kan? Kenapa melakukan itu, saudara? Karena nggak ada yang namanya kotak istilah persepuluhan itu. Jadi mereka lakukan itu, saudara. Makanya saudara sekalian, saya percaya bahwa tidak cuma di masa Paulus, tetapi hari-hari ini saudara mesti punya pendapat itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau nggak setuju dengan istilah itu, ya sudah, saya memberi sajalah. Makanya kita ada satu kotak itu namanya PK, persembahan khusus, saudara. Kalau saudara hitung-hitungannya susah atau nggak mau ngitung ini bagaimana? Intinya memberikan persepuluhan itu bukan apa yang kita berikan. Bahkan kita bilang memberikan persepuluhan itu bukan memberikan, tetapi
mengembalikan. Kalau mengembalikan itu kita belum menabur, saudara. Nah, saudara mulai gak setuju nih. Silahkan saja, tetapi saya ngajarkan itu, saudara. Dan saya melihat orang-orang yang melakukan ini tidak berkekurangan kok. Tetapi ada yang bilang, wah Pak, saya kok nggak kaya-kaya Pak. Sudah melakukan itu, malah sakitnya banyak di tubuh saya. Kadang-kadang usaha saya juga nggak selalu ini. Saudara, kita hanya melakukan sajalah. Kita hanya melakukan saja, kita kembalikan ya sudahlah. Amin, saudara. Nah, Paulus waktu itu menghadapi pengajaran-pengajaran lain yang itu sangat sulit, saudara. Kalau pengajar yang benar itu rata-rata kayak saya di mimbar secara terbuka, pengajar sesat itu door to door, saudara. Ya, ada beberapa sekte yang mengajarkan itu, bukan di mimbar, tetapi mereka door to door di stasiun-stasiun dan antar pribadi begitu. Yang orang datang itu kayaknya seperti bersih semuanya, lurus semuanya. Tetapi otaknya sudah dimasuki dengan pengajaran jalanan seperti itu. Sehingga tidak mudah percaya kepada pemberitaan firman Tuhan. Dia menyebutkan bahwa dia berdoa 3 kali kepada Tuhan untuk menghilangkan duri dalam daging yang merupakan simbol kelemahan atau penderitaan yang dia alami berhubungan dengan sesama. Hambanya yang di depan ini kira-kira doanya seperti apa terhadap jemaat? Oh Tuhan, kiranya Tuhan lenyapkan dari bumi Siliwangi S56. Memang begitu, saudara? Enggak akan begitu, saudara. Ya udah, tampung sajalah. Ya, kita maju bersama. Kita anggap bahwa mereka masih kanak-kanak dan kita bertumbuh terus dalam takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, jangan sakit hati sama saya ya. Jadi hambanya yang di depan ini berusaha untuk bisa menguji hati, memerintah hati, memanage hati. Itu yang paling sulit, saudara. Makanya ada orang, Pak Gem, memangnya saya kabar buruk itu nggak tahu. Saya tahu persis, Pak. Tetapi saya mengelola pikiran saya seakan-akan saya nggak tahu. Bisa nggak saudara melakukan itu? Ada masalah, tetapi seakan-akan kita nggak tahu, dalam artian itu mencemarkan hati saya. Misalnya mau ketemu di Komsel gitulah, kita tahu bahwa orang itu benci sama saya gitu ya. Ya nggak masalah. Saya anggap nggak ada begitu loh. Bukan berarti asal saja enggak. Tetapi itu meminit hati kita, saudara. Hati kita yang perlu kita menangkan. Apapun orang, tetapi respon kita yang penting itu, saudara. Yang penting respon kita. Nah, makanya saya bilang, udahlah, kita dengar kok. Pak Sigin nggak dengar, Pak, dengar. Tetapi kayak nggak dengar, ngerti ya? Maksud saya, saudara, jangan saudara salah tangkap. Jadi sebagai pemimpin kami harus mendengar semuanya. Tetapi mana-mana yang harus diatasi dengan baik, mana yang harus diatasi dengan bijaksana. Itu yang setiap hari saya berdoa, Tuhan berikan aku kendali terhadap pikiranku, terhadap perkataan dan perbuatanku, supaya terjagai semuanya. Ya saudara, puji Tuhan. Jadi saya anggap saudara sekalian adalah orang-orang yang sedang belajar ke tempat ini. Nggak cuma wamen dan menteri yang belajar di sebuah akmil, saudara. Tetapi inilah akmil kita, saudara. Saudara dihajar di sini, saudara. Tentunya tidak kayak akmil lah. Tentunya kita belajar bersama-sama sesuai dengan tingkatan kita. Bukannya Tuhan menghapus penderitaan itu, malah Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya ulang, cukuplah kasih karuniaku, Paulus, bagi kamu, sebab justru dalam kelemahanmu, Paulus, kuasaku Tuhan menjadi sempurna. Mengerti nggak, saudara? Jadi membuat kita itu, dialah segalanya, satu-satunya yang kuandalkan. Bisa begitu, saudara.
Saudara, kalau nggak ada masalah kita nggak berdoa. Ya, kalau nggak ada problem kita tuh nggak doa. Tetapi kita ketika ada problem kita menyerah kepada Tuhan. Aku serahkan problem ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita berkata bahwa masalah itu adalah biasa saja. Yang kepada Bang Oto kita populerkan di sini, ya. Dan kadang masalah itu ada kadaluarsanya. Jadi sudah jangan berpikir bahwa masalah ini akan terus begini. Jadi ada tempo yang nanti dalam tempo yang singkat-singkatnya kuasa Tuhan bekerja. Maka masalah itu sudah kadaluarsa. Kalau masalah sudah kadaluarsa, kalau barang kita masukkan tong sampah. Kecuali masalah hutang, saudara. Oh, saya anggap hutangku lunas. Seperti Tuhan Yesus melunaskan hutangku. Hutang dosa sudah lunas. Tetapi jangan begitu, Pak. Ya. Saudara sekalian, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Nah, kita belajar sama-sama dari ayat-ayat ini, saudara. Yang pertama adalah kelemahan membuka ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja lebih dahsyat. Justru dalam kelemahan kita menjadi lebih bergantung pada Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Mujizat itu nyata bagi orang yang berdoa. Tapi juga kita bekerja, ora et labora. Kita berusaha sebaik-baiknya. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Yang bisa aku lakukan, tetapi yang tidak bisa, Tuhan tolong aku. Ini aku anakmu yang masih penuh dengan segala kelemahan. Dan di situ Tuhan bekerja luar biasa. Kadang kita terlalu percaya diri pada kekuatan kita sendiri, kemampuan kita atau rencana kita. Padahal Alkitab mengatakan apa? 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dalam ayat ini ada 3 kategori. Terkutuk orang yang satu mengandalkan manusia. Saudara, kalau everything is okay, kita punya pengalaman yang luar biasa, kita lulusan dari sekolah yang terlalu tinggi dan membuat kita itu sangat pede, dan akhirnya berujung kepada dosa mengandalkan manusia kita. Betul gak, saudara? Siapa yang hari ini masih berpikir, kayaknya aku bisa deh, kayaknya aku bisa deh. Saudara, jangan sampai mengandalkan. Mengandalkan itu adalah satu-satunya yang menjadi kita menuntut itu mengandalkan, saudara. Apakah saudara masih dalam tahap mengandalkan kekuatan sendiri hari ini, saudara? Datang ke tempat ini, saya berpikir saya bisa lah, inilah, bisa lakukan apapun juga. Dan kita membutuhkan Tuhan. Yang kedua adalah yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita itu udah mulai merangkak kepada umur yang semakin menua. Siapa yang percaya saudara tidak akan menua, angkat tangan. Saya nggak berani angkat tangan, saudara. Ya, kita akan menua, saudara. Setuju? Kita sedang menua dan akan menua. Makanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara sekalian yang bisa, kita akan mengadakan sebuah Natal di panti jompo. Ketika kita melihat bapak ibu yang sudah tua, kita hanya berpikir suatu saat saya akan seperti dia. Kemarin saya WA sama Om Darwin, masih kenal ya Om Darwin? Nah, saya akan teringat kepada si Engkong tuh, yang saya baptiskan di Puncak. Karena sudah sepuh, saya nggak berani menyelamkan beliau ini. Jadi saya pakai gayung saja, saya taruh begini. Masih ingat ya? Siapa yang ikut ke Puncak waktu itu? Ada beberapa. Yang lain nggak bisa waktu itu.
Akhirnya saya bilang, Om Darwin, gimana si engkong ini kuku gitu ya? Iya Git, dicek sih semuanya bagus. Untuk jantung, paru-paru, ginjal semuanya itu bagus. Cuma kakinya aja yang nggak kuat. Jadi dia mesti pakai itu, tongkat begitu ya. Bukan tongkat tapi apa? Kayak 4 kaki gitu ya. 4 kaki begitu. Dan Om Darwin bilang, ya Git, kita juga nanti akan kayak dia. Dia bilang begitu Om Darwin. Saya terenyak juga, oh iya juga kita sedang menuju ke sana ya. Tetapi saya berdoa supaya kita tuh yang pertama nggak pikun. Yang kedua ya jangan sampai lah. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah itu kan kepenginan kita ya. Kepenginan kita. Kalaupun terjadi ya sudahlah. Yang penting anak-anak sudah perhatikan orang tuanya, itu adalah luar biasa. Kemudian yang hatinya menjauh daripada Tuhan, terkutuk saudara. Hati yang menjauh daripada Tuhan itu ekspresinya apa saudara? Yang menjauh daripada Tuhan. Tuhan ada di mana saudara? Ada di mana-mana kan? Dalam arti tidak cuma di gereja. Nah kalau saudara berdoanya cuma hanya waktu di gereja, berarti saudara nggak percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Di rumah juga ada saudara. Waktu kita berkendara Tuhan juga ada di situ. Kalau hati kita mendekat kepada Tuhan, wah saudara, tiap hari kita doa sama Tuhan. Dan bahkan berbaring pun kita susah tidur juga, yang bisa bahasa roh ya bahasa roh. Yang kadang-kadang Tuhan tolong aku, Tuhan terima kasih Tuhan, Kau sudah mendatangkan aku dari tanah yang begitu jauh, dari Kupang, dari Medan, dari Aceh, dari Manado, dari Sangir, Talaut, mungkin saya dari Lampung, dari Sumatera, dari Papua. Dan terima kasih Tuhan, siapakah aku ini? Membuat kita itu tidak lupa bersyukur. Sehingga membuat kita hanya kasih mulut kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Itu saudara. Makanya hambanya di depan itu pengen bersaksi atau mendengar kesaksian Bawi saudara. Sesuatu yang baru. Jadi nyanyian baru itu adalah kesaksian yang baru. Dan saya bersyukur kemarin waktu WB itu si mama tercinta bersaksi saudara. Sesuatu yang baru. Dia ada sesuatu di sini dan dia nggak ngomong sama siapapun. Tahu aja ya, kalau ngomong sama suami, ngomong sama anak-anak, cucu menantu, wah nanti berabe gitu ya. Dia cuma ngadu sama Tuhan. Ya Maya, cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan sembuhkan. Dan saya bilang, oh roh yang kayak gini cobalah muncul di jemaat gitu loh. Jadi supaya kita berdoa sama Tuhan dan kita hanya bergantung sama Tuhan, sehingga membuat mujizat terjadi. Amin saudara. Dan bila roh itu turun ke atas saudara dalam nama Yesus begitu loh. Jadi membuat kita, masa sih cuma Oma Yeti yang bisa kayak gitu. Saya juga bisa kok. Lakukan saudara. Kalau saudara pengen mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, kalau saudara punya irama doa kan beda-beda saudara. Ada yang cepat, ada yang bisa lama, ada yang yang hanya dalam hati saja. Terserah, yang penting hubungan kita baik sama Tuhan. Mungkin di kalangan kita juga tidak semuanya Kristen kan. Kita makan bakso sama-sama ya Tuhan. Berkati bakso ini ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ngapain lu ngedumel sendiri? Enggak, gua lagi doa sama Tuhan gua. Kan begitu saudara. Orang berusaha. Jadi membuat kita itu, oh iya, kamu memang Kristen yang taat kepada Tuhan. Padahal tidak sedang di gereja. Ya. Kemudian saudara, tetapi ketika setelah kelemahan dan tantangan datang, barulah kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara merasa hidup ini tertatih-tatih, nggak punya kekuatan apa-apa. Tuhan, aku nggak bisa jalan sendiri Tuhan. Loh, kamu kan masih muda, bisa lari-larian. Bukan. Maksudnya tanpa Tuhan, aku nggak bisa jalan sendiri.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada sebuah jalan yang begitu luas, Tuhan kasih terang sama kita. Tetapi ada setapak demi setapak, Tuhan kasih cuma pelita yang kecil. Yang kita melangkah itu nggak langsung 1 kilometer, saudara. Kita langkah diceli gitu ya. Saya ingat waktu masih kecil di kampung itu kan pakai baterai itu senter tuh. Di galengan itu di sini sawah-sawah kan cari kodok tuh. Nah kan galengan tuh kan kita nggak tahu kan itu kan sawah orang. Jadi kita nggak paham, akhirnya kita senterin kan. Nah yang belakang ini ayo coloi sing buri gitu ya. Nah itu kan senter cuma terbatas. Jadi kita setapak demi setapak. Meskipun ada yang masuk juga ke lumpur itu ya. Lumpur itu tanah air, saudara. Jadi masuk ke situ juga terperosok akhirnya, saudara. Jadi Tuhan itu pelita, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Setiap hari kita minta tuntunan daripada Tuhan. Tuhan tolong jalanku ini Tuhan. Supaya Tuhan arahkan aku dari step by step. Dan saya percaya Tuhan itu tidak langsung kepada jurusan yang kita tuju. Tetapi step by step. Seperti Tuhan mengutus Abraham atau Musa. Itu step by step. Kenapa sih Tuhan gak langsung gitu loh? Musa, nanti kamu sampai sini, sampai ke Kanaan, itu begini. Enggak. Tetapi step by step mereka pimpin orang Israel, umat Tuhan itu step by step, saudara. Yang harusnya Kanaan itu secepat itu, tetapi dia mesti putar dulu. Karena apa? Menuntut supaya kita bergantung sama Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan kita katakan, aku tidak dapat jalan sendiri. Saudara bisa katakan itu? Aku tidak dapat jalan sendiri. Aku perlu Tuhan. 1, 2, 3. Aku perlu Tuhan. I need you, Lord. I need you, Lord. Gitu ya. I need. Saya butuhkan Tuhan. Saya pengen kayak anak-anak muda itu loh. Tapi karena bahasa Inggris saya itu bukan British, tetapi bahasa Inggris Lampung, jadi suka-suka salah, maaf ya. Ya saya udah mesem-mesem aja. Justru dalam momen di mana kita mengalami kelemahan itulah kuasa Tuhan bekerja secara sempurna dalam hidup kita. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 1, 2, 3. Jika aku lemah, maka aku kuat. Wah Pak, ini melanggar hukum alam Pak. Dibilang kita lemah kok malah kuat. Artinya manusia kita lemah, Tuhan yang kuat. Ya. Jadi kita itu semakin kurang-kurang, dia semakin bertambah. Ku harus makin berkurang. Gitu loh. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Jadi kelemahan kita itu bukan berarti kita itu karena umur, tidak. Orang perkasa pun tetap membutuhkan Tuhan. Dan dia tunduk di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, aku ini adalah orang yang memiliki jabatan, memiliki pamor, memiliki kepemimpinan dalam perusahaan. Tetapi kalau masalah ini aku tunduk di hadapan-Mu. Aku nggak kuat melakukan apa-apa. Amin. Artinya bahwa kita lemah, tetapi Tuhan yang ada dalamku kuat. Alkitab mengingatkan kita bahwa jasmani kita bisa lemah sesuai usia, tetapi rohani kita harus justru semakin kuat. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 16, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tidak cuma bahasa Inggris, manusia masunia. Gak denger kan? Tapi ada rekamannya kok. Saya jadi ingat kata Pak Sab itu, yang Mbak Sol kasih salam itu. Salam Tuhan. Iya. Masa gitu Pak? Shalom Bapak Biung. Biung itu ibu, saudara. Bahasa Mbak Sol itu ya. Pak Sab yang paham gitu ya. Orang Jawa itu mudah kepleset, saudara. Jadi maafkan ya. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
kita bisa rentah, saudara. Dan kita tidak bisa menipu itu, kita tetap menuju ke sana. Seperkasa apapun kita, saudara. Saya punya teman orang muslim yang dia itu adalah sedang binaraga, saudara. Luar biasa, kayak badannya itu kayak kodok begitu, kayak swike, saudara. Ya, luar biasa. Suatu kali dia kecelakaan, saudara. Akhirnya kakinya itu bukan diamputasi, tetapi dia nggak tahu, tetapi dia sedang kecelakaan. Ya, jadi itulah manusia, saudara. Jadi meskipun kuat, tetapi lama-lama juga akan menjadi lemah. Tetapi manusia batiniah kita lah yang harus dibaharui dari sehari ke sehari. Kiti lagi. Jadi manusia batiniah kita, makanya opa-oma kalau sudah mulai akan bau tanah, kita harus dekat sama Tuhan. Banyak ngumpul-ngumpul untuk memuliakan Tuhan, bukan ngumpul untuk yang lain-lain. Bapak-bapak ngumpul, jadi yo Pak Sigit, kita punya ide untuk pengecatan ini, ya puji syukur kita lakukan, itu yang berguna, saudara. Ya, makanya bapak-bapak nanti silakan saja untuk mengecat ini dengan sebaik-baiknya, dan apapun yang kalian sudah kontribusikan, terima kasih. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Thank you Pak Sinaga, Pak Sap yang sudah mengumpulkan ini semuanya, dan kita akan bicarakan nanti siang ya bagaimana teknis untuk pengecatannya. Dan kemarin hujan deras, saudara. Saudara hujan ya. Di sini sampai situ paralonnya jebol, saudara. Jebol, akhirnya itu nggak kuat nampung, jadi pada bocor di atas gitu ya. Kita harus perbaiki semuanya. Tidak tawar hati, itu yang penting, saudara. Tawar hati itu seperti apa, saudara? Tawar hati, nggak ada rasa, kebas, dingin. Kalau punya teman hatinya dingin, enak nggak kira-kira? Nggak enak, saudara. Jadi jalan juga nggak ngobrol, dia nggak punya gairah untuk ramah tamah, tidak punya gairah untuk ngelawak atau apa ya. Rasanya nggak enak jalan sama lu, gitu ya. Dan tawar hati itu seperti itu, saudara. Kita nggak boleh tawar hati. Meskipun saya ini semakin tua, tetapi bila semakin doa kepada Tuhan lebih kencang lagi. Bagi Paulus, dengan adanya duri dalam tubuhnya, penderitaan pergumulan menjadikannya sebagai kesempatan untuk mengakui keberadaan Tuhan Sang Immanuel. Jadi waktu kita lemah, saudara, kita merasa inilah saatnya bahwa aku bukanlah apa-apa. Aku bukanlah orang yang bisa diandalkan mungkin. Aku orang yang sudah tidak bernilai lagi dibanding yang lalu. Dan kita merasa hanya Tuhan saja yang membuat aku mulia sampai hari ini. Kita percaya kepada Immanuel itu, saudara. Kita renungkan apakah kita ini sedang mengalami pergumulan hidup, saudara. Siapa yang merasa punya pergumulan hidup? Angkat tangan. Ya. Kalau pergumulan hidup pasti semua. Spesifiknya terserah Anda, saudara. Jadi setiap kita punya pergumulan. Kita bergumul setiap hari kok, bergulat dengan kehidupan kita. Atau penderitaan tubuh. Siapa yang sakit? Angkat tangan, bukan iman, saudara. Agak rada-rada berani atau enggak ini. Tetapi saudara punya enggak kira-kira rasa-rasa dalam tubuh ini? Rasa perut yang roncongan, ini Pak Gembala ini kok lama sekali khotbahnya enggak selesai-selesai. Padahal udah take tempat ini di ITC atau di mana gitu ya. Rumah makan Padang, rumah makan warteg gitu ya. Kita ada rasa-rasa dalam hati kita itu, dalam jiwa kita, dalam tubuh kita juga ada, saudara, rasa itu. Dan kemudian penderitaan batin. Ibu-ibu punya penderitaan batin? Enggak. Itu Pak Sinaga yang enggak. Tanya dong sama istrinya. Kalau batinnya bersih. Yes. Itulah harapan kami, Pak. Bu Sinaga ada penderitaan batin, Bu? Iya, itu kata suaminya, Bu. Ya. Wanita di jajah pria
sejak dulu. Itu lagunya udah ada, saudara. Wanita itu penuh dengan penderitaan, saudara. Tetapi di sini enggak lah ya. Saya berdoa, kalian kalaupun menderita oleh karena berdoa untuk suaminya. Setuju ibu-ibu? Iya. Bapak-bapak juga begitu. Saya menderita sama istri saya, Pak. Makanya saya doakan setiap saat, setiap waktu. Sampai tetesan air mata. Tetes air mata. Begitu, saudara. Iya. Jadi penggemar pop tahun-tahun yang dulu itu respon tahu lagu apa ya, Pak ya? Stinky. Ya. Kemudian atau kelemahan atau ketidakmampuan dalam hidup kita. Kita merasa, aduh saya nggak berguna lagi lah karena saya nggak bisa lakukan apa-apa. Dan saudara sekalian, mungkin kita sedang mengalami pergumulan seluruh tubuh jiwa roh kita. Masalah kesehatan adalah masalah tubuh kita. Siapa yang punya sakit? Saya pun juga merasa. Kadang-kadang kalau misalnya bangun pagi juga ada rasa-rasa kan. Udah 50 ke atas, saudara. Jadi udah rasa-rasa. Kemudian ada masalah dengan orang lain, jiwa terganggu. Nggak cuma suami istri, saudara. Tetapi kita punya masalah sama orang, jiwa kita juga nggak nyaman, saudara. Betul ya? Ya, ngalamin semua kan. Kalau sama, ya namanya hidup ya. Namanya hidup pasti begitulah. Sama orang lain pasti punya itu loh. Tetapi saya usul ibu-ibu sekalian, kita tuh punya, jangan suuson sama orang. Suuson ya. Apa itu suuson tuh? Berprasangka buruk. Jangan terlalu berprasangka buruk lah. Jadi kita itu mesti pandai-pandai merawat hati kita. Jadi kita berpikir pokoknya mungkin orang itu mengatakan itu mungkin punya niatan baik, itu saja sudah. Mungkin Pak Gembala itu khotbah yang kayak nusuk-nusuk saya. Ya saya pikirkan niatnya baiklah Pak Gembala. Nggak mungkin pengen nabokin orang, enggak lah. Itu enak saudara. Tetapi kalau apa-apa kita tangkap dengan sesuatu yang tidak baik, ingat kita itu saudara, ibadah cuma 1 kali. Ketemu aja. Nah di sini kan duduknya udah ketahuan, Pak Panjaitan di sini sama ibu, saya di situ. Siapa yang suka pindah-pindah? Pak Sam di situ. Iya dong. Iya sudah take gitu ya. Makanya kita kalau door prize itu nggak bisa bu. Kita tempel yang dapat door prize sudah ketahuan tuh milih. Apalagi pemain musik ditaruh situ pasti yang kena pemain drumnya lah. Kita nggak bisa kan. Jadi kita berpikir ya iya ya. Kenapa ya memendam yang nggak baik? Nanti ketemu lagi. Nggak enak juga lah nanti. Ya betul ya. Setuju ibu bapak? Jadi oke lah, maafkan yang di depan. Dan saya juga maafkan bapak saudara sekalian yang ada di, dan saudara samping kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Mohon dimaafkan. Lahir batin. Kan enak saudara. Atau juga masalah kehidupan rohani kita. Tidak ada kedamaian sejati. Orang kalau rohaninya itu kering, itu nggak ada damai. Ya. Siapa yang merasa itu? Nggak seangkat tangan saudara. Hati ini nggak damai saudara. Jadi nggak enak. Rohaninya bermasalah saudara. Kita itu diharapkan tubuh sehat, jiwa sehat, rohani sehat. Tetapi masalah rohani sehat, kadang-kadang mesti memiliki tubuh yang nggak sehat. Kenapa? Waktu tubuh nggak sehat, wah anti BPJS kita juga udah males, mau bayar langsung juga nggak punya hepeng, ya. Jadi membuat kita apa? Bergantung sama Tuhan. Dan kita rasanya Tuhan tolong saya di dalam ketiadaan ini, supaya Tuhan akan mengurapi saya dengan damai yang sejati daripada Tuhan. Ketika kita hidup dekat sama Tuhan, itu ada damai, ya. Makanya kalau kita ada sesuatu tuh, lu damai nggak melihat tadi tuh? Kamu ada damai nggak mendengar kesaksian orang? Kamu ada damai nggak melihat kesaksian atau tim pujian? Kamu ada damai nggak dalam ibadah ini?
Nah saudara, Tuhan tuh selalu hadir. Yang membuat kita tuh beda-beda kan perasaannya. Apa sih? Orang nangis-nangis kayak gitu, emang rasain apa sih? Orang doa sampai meneteskan air mata, ngapain sih, cengeng banget sih? Apalagi di karismatik saudara. Kita ada tepuk tangan, sukacita, angkat tangan, terhabis itu nangis, meler. Buat orang yang tidak ngalamin Tuhan, ngapain dia tuh ngalamin kayak gitu? Dia bisa jadi humoran saudara. Ya. Tetapi orang yang dekat sama Tuhan itu ada kedamaian sendiri. Tetaplah percaya bahwa dalam keadaan letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Waktu saudara merasa letih dan lesu atau berbeban berat, catat ayat ini saudara. Matius 11 ayat 28. Kalau lihat bapak-bapak yang lagi lemes, ingat Matius 11 ayat 28. Ibu-ibu yang lagi lemes, Matius 11 ayat 28. Bahwa Tuhan mengundang kita untuk masuk kepada pembebasan keletih lesuan dan beban berat kita saudara. Tetaplah percaya bahwa dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan sedang bekerja di atas semua itu. Roma 8:28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tetapi harus sudut pandangnya Tuhan. Jadi bukan sudut pandang kita, saudara. Kita bisa salah prasangka, kenapa saya minta sembuh dikasih sakit? Kenapa saya minta dikasih jalan lurus malah berbelok-belok? Kenapa saya ingin suami saya sehat walafiat sampai Tuhan panggil dia belakang langit biru begitu? Tetapi kok malah modelnya malah dikasih sakit. Saya percaya di sudut pandang Tuhan, Tuhan ada punya mau terhadap orang tersebut. Amin saudara. Jadi jangan saudara berpikir, wah saya sakit ini memang alami sajalah, memang salah saya atau apa. Tidak semua sakit memang itu, tetapi ada beberapa sakit karena ada hubungannya dengan rohani kita. Dan kita jangan salah sangka saudara. Karena yang memperbaharui kita itu adalah mental. Makanya Pak Jokowi tempo hari sekarang sudah bukan presiden lagi. Meskipun ketemu rakyat tetap dipanggil Pak Presiden. Tetapi dia bukan presiden. Tapi dia waktu itu adalah kita sedang merenovasi, namanya mental. Revolusi mental. Saudara, mental seseorang itu baik dalam keadaan sehat atau baik dalam keadaan yang sedang sakit. Mental kita, kelakuan kita saudara, kira-kira menurut saudara, tergantung Pak. Ya saya setuju, tergantung. Tetapi ada beberapa orang juga yang kadang-kadang dalam keadaan yang tubuh yang sudah bagaimanapun, mentalnya tetap kayak gitu. Mentalnya tetap buruk, perilakunya tetap buruk saudara. Padahal Tuhan sudah hajar dengan itu supaya dia rasa bahwa oh iya, saya nggak bolehlah menjadi orang nakal, nggak boleh menjadi orang yang reseh atau seperti apa. Jadi Tuhan hajar kita untuk merenovasi mental seseorang. Ketika seorang sudah tegar tengkuk, Tuhan hajar dia, membuat dia berperilaku menjadi baik. Kita itu masuk di gereja buruk rupa, dan nanti kita akan berakhir dengan manis di hadapan Bapa di surga. Jadi sudut pandangnya harus Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang merasa bahwa dirinya mengasihi Tuhan, ada jalan Tuhan yang terbaik untuk saudara, dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian saya tempo hari tanya siapa yang berlatar belakang bukan Kristen, yang akhirnya menjadi Kristen. Itu adalah panggilan daripada Tuhan.
Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari ayat tersebut? Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Katakan 1, 2, 3, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Tuhan tidak selalu menghilangkan kelemahan atau kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Dia berjanji akan memberi kekuatan kepada kita untuk bertahan. Nih, saya ulangi. Tuhan tidak selalu menghilangkan, tidak selalu, kelemahan atau kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, rumah tangga, kantor kita, usaha kita. Tetapi Dia berjanji akan memberi kekuatan kepada kita untuk bertahan. Cerna, saudara. Tuhan tidak mengambil masalah dalam hidup kita, tetapi yang Tuhan kasih itu adalah kekuatan. Itu Bapa surga kasih perilaku kepada orang kanak-kanak atau orang dewasa. Kepada bayi-bayi atau orang dewasa, Tuhan kasih seperti ini. Dewasa. Saudara merasa sudah dewasa atau masih kanak-kanak? Buktinya apa, Bu? Pak? Iya, masih suka bersungut-sungut ketika ada masalah. Ya, kita sama-samalah, kita belajar sama-sama. Janji Tuhan adalah apa? Mendewasakan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin, saudara. Dan waktu kita menjadi orang dewasa itu, oh iya ya, yang aku butuhkan itu adalah kekuatan dalam menghadapi masalah ini. Kita waktu SD, SMP, SMA berpikir, Tuhan kasih aku supaya nggak ujian, Tuhan. Tetapi waktu berpikirnya, waduh, nggak mungkin lah saya sekolah nggak ujian. Waktu penyerahan akte kelulusan tuh ya, lulus semuanya, bangga. Dia meneteskan air mata karena dia berpikir bahwa saya mampu menjalani ujian dengan baik. Tetapi ada orang yang dikasih gelar dengan cara nggak pakai ujian. Dia bangga nggak kira-kira? Orang dengan bangganya, gitu ya, udah dibuka. Tetapi buat dia nggak ada bangganya begini. Nah, orang yang bisa menaklukkan sesuatu itu ada kebanggaan tersendiri. Kemarin ada wawancara dengan anaknya Ibu Veronica, namanya siapa? Nicholas Sian. Dia bilang, gimana kalau papi kamu digituin waktu itu? Saya bukan menghindar, tetapi apapun dia, itu tanggung jawab saya. Saya ini petarung. Wah, begitu, saudara. Ngeri juga. Ya. Jadi itu prinsip dia. Jadi untuk menghadapi itu adalah penting. Jadi alat-alat tools yang kita gunakan, yang dari Tuhan itulah yang kita butuhkan. Jadi ketika kita bisa melewati sama-sama, ujian sama-sama, lulus sama-sama, itu enak, saudara. Daripada kita nggak mengalami apa-apa, saudara. Jadi Tuhan itu tidak berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji untuk menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan berikan kekuatan. Kekuatan yang kita butuhkan. Tuhan, tolong saya ini, Tuhan, supaya bisa menjalani hidup dari sehari ke sehari. Dan suatu saat saya akan ditinggalkan oleh anak-anakku, karena nanti akan menikah, dia punya keluarga baru, dan itu perincian buat orang tua yang sedang punya anak menjelang anaknya menikah. Tetapi kita membutuhkan Tuhan. Tuhan, tolong saya. Makanya ada beberapa orang yang di panti itu diserahkan kepada mereka supaya senasib kalian di situ dan saling sokong satu dengan yang lain. 1 Korintus 3 ayat 2 di dalam bahasa Indonesia masa kini, dahulu saya hanya dapat memberikan kepadamu makanan bayi, bukan makanan orang dewasa,
sebab kalian belum cukup kuat untuk itu. Tetapi sekarang pun kalian masih belum kuat untuk itu. Orang itu mesti bertumbuh, saudara. Betul? Orang dari kanak-kanak menuju kepada dewasa. Dan apakah kita masih kanak-kanak sampai hari ini? Itu pertanyaan buat kita. Masih dikasih susu? Masih dikasih makanan bayi? Atau kita sudah sanggup untuk makanan yang keras? Dan tentunya orang dewasa, saya membutuhkan makanan yang keras. Sudah dikasih susu terus waktu dewasa, bisa maaf kata bisa mencret, saudara. Tapi kalau saudara suatu kali ada tiwul, suatu kali ada makanan singkong, ada ubi, kadang ada papeda lah kalau ketemu, kadang ada kerupuk lah, ada marning kata orang Jawa, ada kelanting, ya, ada geblek, ada gatot. Itu makanan-makanan tempo dulu, saudara. Iya, getuk. Kita juga senang dengan begitu. Betul? Jadi dewasalah menanggapi cara kerja Sang Immanuel yang selalu menyertai kita di segala musim kehidupan. Tuhan menyertai luar biasa kok kehidupan kita itu. Ingat masa lalu lah. Bagaimana Tuhan tolong kita. Siapa yang merasa sudah pernah mengasihi seorang kemudian ditinggalkan, dan bagaimana orang-orang bisa simpati terhadap itu, dan kita mengingat itu. Dan kemudian sebuah gereja yang peduli dengan itu. Apakah kita tetap mengingat bahwa itu adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa? Kita tidak pernah tinggalkan persekutuan seperti itu. Terima kasih ya, waktu anakku dipanggil Tuhan, engkau sudah begitu luar biasa, menunggui di rumah sakit. Saya ingat, maaf ya Bu, Mama Rahel, waktu si almarhum Andreas waktu itu, Ibu harus mengingat itu. Iya, artinya bagaimana kita, waduh, siapa yang begadang di RSUD waktu itu, angkat tangan. Masih ada? 1, 2 tuh banyak. Terus waktu mau ke Larung itu, saudara, sampai kita nggak ketemu ibu waktu itu. Ada rombongan saya, ada rombongan Pak Arif, ada rombongan Pak Sab ya. Waduh, saudara, saya sudah pakai grup video call waktu itu. Pak Sab ada di mana? Pak Arif ada di mana? Oh, kita ada di sini, Pak. Pak Sab yang dulu nyampe kalau nggak salah. Kita nggak nyampe, saudara. Jadi ketika Mama Rahel mengingat itu kan, oh iya ya. Jadi kita itu sudah mengkontribusikan luar biasa untuk itu semuanya. Ya. Saudara, mari kita menjadi orang dewasa. Kasih karunia Tuhan sangat cukup untuk menopang kita menghadapi segala macam tantangan dan godaan kehidupan. Filipi 4:13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Suatu saat ada seorang petinju yang kasih Filipi 4:13 ini. Siapa itu? Hah? Holyfield. Siapa yang kenal Holyfield? Cuma Pak Bajetan ini ada ya, kenal ya? Saya kenal. Zaman saya Elias Pikal juga saya kenal, saudara. Siapa kenal Elias Pikal? Ya, enggak banyak. Saya jadi ingat waktu itu. Elias Pikal kan suka tanding hari Minggu itu. Sampai bapak saya, Bapak Ibu sekalian jemaat, mari kita akan lihat Elias Pikal, jadi ibadah akan diundur. Sampai begitu waktu itu, saudara. Ya. Dan jangan diteruskan ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah inti kita mengandalkan Tuhan. Amin. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Udah itu saja, saudara. Daripada kita sombong di hadapan Tuhan. Tuhan Maha tahu semuanya. Nah, kamu gak usah ngomong gede, gak usah ngomong besar. Kamu aku ciptakan dari bakal anak. Ya. Bahkan Tuhan mempedulikan kita sejak bakal anak, saudara. Sampai kita menjadi dewasa, menjadi seorang yang luar biasa. Dan ingat bahwa itu adalah Tuhan saja. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah anugerah yang tak ternilai yang kita peroleh. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa?
yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Saudara harus memiliki pemahaman bahwa hanya Yesus mati, maka hidupku bernilai. Hidupku jadi berharga. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Amin, saudara. Dan kita percaya itu adalah berkat Tuhan sudah mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Dan kita sedang menantikan dia untuk turun kembali. Biarlah perjamuan kudus hari ini saudara mengingatkan kita kembali bahwa kasih karunia Tuhan sudah dicurahkan untuk kita melalui pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib. Dan itu adalah bukti bahwa kasih karunia-Nya cukup. Melalui tubuh dan darah Kristus, pelayanan perjamuan kudus, kita menerima kekuatan yang selalu baru, yang memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan kita dengan iman dan pengharapan senantiasa kepada Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Istriku kemarin bilang gini, waktu kami kan memang nonton Pak Roni Daud Simeon, dia sedang memimpin pujian ya di GBI Rock Jakarta. Istriku bilang, itu kamu kan bekas WL juga gitu ya, kamu sekali waktu memimpin WL dong, jadi WL gitu ya. Lagian beda lah, ada Bang Oto dan teman-teman yang lain. Saya pikir begitu ya. Karena ada alasan waktu itu memang, kalau nggak salah Pak Timotius yang memang Arifin itu yang berkhotbah dan beliau yang kasih WL gitu ya. Nah saya bilang enggak lah, saya dalam khotbah kan saya suka nyanyi. Makanya pertanyaan saudara kan, kenapa Pak Sigit nyanyi mulu? Kayak salah satu pendeta itu. Cuma bedanya saya nggak diiringi saja, kasihan anakku ini. Thank you ya Yafet. Waktu dia main piano tuh baru IKJ-nya keluar sudah. Baru teknik dia. Thank you ya nak ya, sudah memainkan dengan baik. Dan Jason juga senang jadinya. Dia bisa main gitar ya. Jadi kerinduan dia saudara. Terima kasih Bang David juga ngiringin, melihat Jason juga. Jadi chordnya lebih paham gitu ya Bang David ya. Dan juga Bang Evan luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Bang Evan khusus ya. Bang Evan masih bisa main berapa kali Bang Oto ya? Ya, masih sebulan lagi ya. Thank you Bang Evan ya. Kami berdoa di sana juga tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kata beliau ini di sana nggak setiap minggu saudara bisa ibadah. Dan untuk mendapatkan satu ibadah itu nggak gampang. Saudara di sini kita itu ada ibadah raya, habis itu ada PWP, ada doa online, ada komsel, ada ibadah WBI, ya, ada yang yud ibadahnya, ada yang profesi, ibadah profesi. Kita itu bisa loh lakukan itu saudara. Bersyukur saudara. Ya Bang Ivan, Tuhan berkati ya. Dan penutup saudara, marilah kita ingat bahwa di dalam kelemahan kita Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang sempurna. Seperti yang Paulus katakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab bukan kekuatan kita yang menopang kita, melainkan kekuatan Tuhan yang bekerja melalui kasih karunia-Nya. Ada lagu lama lagi. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, ini lagu kanak-kanak ya, lagu sekolah minggu kalau nggak salah ya. Dan sebentar lagi guru sekolah minggu juga akan tampil.
sama Bu Gina. Dia akan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti harap ini mimbar disingkirkan. Kalau nggak salah Bu Gina di sini ya Bu, atau di sini, terserah ya. Iya, puji Tuhan ya. Terima kasih. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, dengan menyadari bahwa kita adalah orang yang bisa saja lemah, yang selalu membutuhkan Tuhan setiap saat dan waktu di seluruh musim kehidupan. Dan marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang suci. Mazmur 24 3-6, 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tadi kita sudah nyanyikan, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Ya, sampai di situ dulu saudara. Tetaplah percaya bahwa kasih karunia-Nya sudah cukup bagi kita dan kuasa-Nya sudah bekerja sempurna dalam hidup setiap kita. Kita akan menerima perjamuan kudus, saudara. Mari teman-temanku pemain musik, kita ke depan. Kita akan naikkan satu pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Diki. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebelum kita terima perjamuan ini, ada peringatan buat kita di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau tidak menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara sekalian, saya tegaskan bahwa orang bisa kedatangan kutuk jikalau dia tidak dengan mengakui tubuh Tuhan. Mari kita tetap percaya pada Tuhan. Mari kita doa sama Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan, ampuni segala dosaku, kesalahanku, pikiran, perkataan, dan perbuatanku. Dan bila hari ini kami dilayakkan, kami mengakui tubuh Kristus telah disalibkan, telah dikorbankan untuk menjadikan kami diampuni dosa kami sebesar apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk semuanya. Mari saudara, setiap pribadi bisa setengah suara dalam hatimu minta ampun kepada Tuhan. Mari para pelayan supaya ke depan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan. Kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan, hamba-Mu Pak Po dan Pak Sab, dan jemaat Tuhan yang hadir, pengurus pelayan semuanya. Tidak ada yang sempurna dari kami Tuhan. Kami membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Dan kami mengakui tubuh darah Kristus yang kami akui dan kami terima dalam bentuk perjamuan kudus ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati Pak Po, berkati Pak Sab untuk menyampaikannya kepada jemaat dan diterima dengan baik dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Mari naikkan pujian. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Nyanyikan dengan iman yang sakit-sakit. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Mari siapkan cawan di tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Darahmu Yesus, mari angkat tanganmu. Haleluya. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, ubahkan aku. Sekali lagi. Berdoa buat yang sakit di tempat saja saudara. Saudara yang merasa ada sakit, supaya saudara taruh tangan kanan saudara di dada sebelah kiri tentunya. Dan saya akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Kuramaya sikira lawaya sikira. Kiranya kesembuhan terjadi atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun sakit mereka namanya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dalam nama Yesus disembuhkan oleh kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan menjamah memulihkan luar biasa. Jadilah sembuh, imani mujizat seketika ataupun mujizat sambil berjalan. Tuhan menyembuhkan kau dalam nama Yesus. Dan ketika engkau ada di rumah sakit maupun terbaring masih di rumah tangga, Tuhan menjamahmu saudaraku sekalian. Tuhan akan menyembuhkanmu sesuai imanmu. Jadilah kehendak Tuhan atasmu, sembuh dalam nama Yesus. Dan kiranya berkat kesembuhan terjadi. Turun Jehovah Rafa dalam nama Yesus, sehingga roh-roh penyakit yang datang dari kuasa roh jahat dihancurkan, diusirkan dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kekuatan Tuhan yang luar biasa memberkati dan menyembuhkanmu. Terima kasih ya Tuhan. Mari istriku ke depan. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang suami istri, puji Tuhannya sudah ada di samping. Dan kita akan mendoakan setiap keluarga supaya Tuhan pulihkan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mari bisa bergandengan tangan. Kau nyatakan kuasa kesatuan antara mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan bila secara hati, meskipun suaminya tidak ada berada di tempat ini Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu, hadirat-Mu turun ke atas mereka. Berikan roh yang menyatu, sehati, sepikir, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan apapun yang mereka komunikasikan, diberikan damai sejahtera. Dan bila mereka saling ada hormat, ada kasih di antara mereka, istri menghormati suami dan suami mengasihi istrinya, dan bila terjadi mujizat atas keluargamu, dan dia percaya dalam kesatuan, kata Tuhan, ada berkat Tuhan yang melimpah atasmu. Dan yang memiliki anak-anak, mari anak-anak sekalian tetap tinggal
di tempatmu. Dan mari angkat tangan semuanya keluarga-keluarga. Di hadapan Tuhan kita serahkan. Bila turun roh kesatuan di atas keluarga GBS 56 yang ada, segala roh pemecah belah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila semua keluarga menyatukan hatinya, dan bila antara anak dan juga orang tua, bahkan opa oma yang bersama mereka dimanapun mereka berada, kasih karunia Tuhan menyertai menyatukan semuanya. Dan juga keluarga besar, baik itu paman, om, dan juga tante, dan juga ipar-ipar, kiranya menyatu dalam kuasa kasih Tuhan, disatukan dalam roh yang satu, yaitu Roh Kudus sendiri yang memulihkan setiap keluarga. Kami percaya Tuhan dengan kesatuan hati, maka disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Dan kami menyerahkan Tuhan buat ibu-ibu yang mendoakan suaminya dalam nama Yesus. Ya roh turun ke atasmu, dan kau menjadi seorang ibu yang doanya dijawab oleh Tuhan. Apapun yang kau doakan di dalam hati, secara terus terang di tempat ini, Tuhan mendengarmu. Dan juga bapak-bapak yang berdoa untuk istrimu dimanapun berada, Tuhan akan memberkati engkau. Apapun yang kau doakan dengan iman dan percaya, dengan penuh tulus, Tuhan akan memberkati engkau luar biasa. Dan anak-anak, kau berdoa kepada Tuhan untuk masa depanmu, untuk pendidikanmu, untuk kuliahmu, untuk pekerjaanmu, untuk jodoh, dan juga apapun yang kau inginkan di masa depan. Tuhan memberkati engkau luar biasa. Dan seluruh rumah tangga ekonomi diberkati oleh Tuhan. Usaha mereka, warung, toko, maupun pekerjaan yang tidak tetap, maupun pekerjaan online, pekerjaan yang tidak terus-terusan, Tuhan memberkati engkau. Dan apapun yang kau lakukan dengan jujur dan setia, nama Tuhan dipermuliakan melalui itu, dan kau akan diberkati luar biasa. Dan juga anak-anakmu Tuhan yang membutuhkan keturunan, Tuhan akan buka rahimnya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah apapun yang mereka usahakan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, profesi kami sebagai pekerja kantor, sebagai guru, sebagai apapun dalam pekerjaan kantor kami Tuhan, staf administrasi maupun keuangan atau apapun juga, back office maupun front office, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kekuatan Tuhan melimpah atasmu semuanya. Terima kasih dan kami ucap syukur pada hari ini. Kiranya perjamuan kudus ini menjadi sesuatu yang menyegarkan buat kami, dan kami tetap beriman bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari nyanyikan darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Diangkat ini. Ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Puji Tuhan saudara sekalian.